Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Sinta Busura. Saya dari kelas 5C Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Arwildayanto, SPD, MPD. Baik, pertama akan menjelaskan pengertian kebijakan. Menurut Karl Friedrich, sebagaimana dikutip Leo Agustino 2010 halaman 7, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Sedangkan menurut Budi Winarno 2012 halaman 15, istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita menyatakan kebijakan pendidikan tentang debirokrasi dan diregulasi. Namun baik Solihin, Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Kemudian berdasarkan pendapat saya dari pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara beberapa alternatif yang ada guna untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Baik, yang kedua yaitu pertimbangan mata kuliah kebijakan pendidikan terhadap mahasiswa. Nah, kebijakan pendidikan merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptual dan praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan, serta analisisnya secara utuh pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi suatu kebijakan pendidikan. Secara umum, mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analisis kebijakan pendidikan. Kemudian secara khusus, mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan. Kedua, membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan. Kemudian ketiga, memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan. Kemudian membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan. Kemudian membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang implementasi kebijakan pendidikan. Yang keenam, membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang ketujuh, memfasilitasi mahasiswa menemukan dan menunjukkan berbagai kebijakan pendidikan. Yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk bisa menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan-kebijakan pendidikan. Ya, selanjutnya yaitu ada pandangan terkait proses formulasi dan implementasinya serta contoh kebijakan pendidikan yang menjadi pusat perhatian publik. Yang pertama, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Kemudian implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, produser, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan. Kemudian masalah yang harus dibatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat didefinisikan, tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik, yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi atau berketergantungan, juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah. Nah, contoh kebijakan pemerintah terkini yaitu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa akhir ini memicu beragam reaksi, berawal mulai dari hilangnya frasa agama dan peta pendidikan Indonesia, kemudian hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Indonesia, sampai ke Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terakhir ini pembubaran atas Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BNSP yang tertentu sangat memprihatinkan. Kiranya Mendikbudristek perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mereview ulang segala regulasi yang telah dikeluarkan agar kebijakan atau suatu legislasi yang dilakukan tidak lagi dilakukan secara tergesa-gesa. Kemendikbudristek harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih profesional lagi mengeluarkan regulasi pendidikan. Bahkan dari aspek internal juga perlu dilakukan evaluasi guna memastikan kesalahan tidak lagi terjadi, sekaligus siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan sebelumnya harus diberikan sanksi. Selanjutnya, pandangan terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang dan satu negara maju di dunia. Kebijakan pendidikan pada tiap-tiap negara itu tentunya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat maupun budaya atau bahkan kebiasaan pada negara tersebut sebagai salah satu bentuk daripada ciri khas yang ditonjolkan pada masing-masing negara. Nah, seperti halnya di Indonesia, kebijakan pendidikan didasarkan pada tujuan dan cita-cita bangsa seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan secara detail terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan yang dibuat di masing-masing negara berguna untuk mengatasi problematika yang ada. Nah, di Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN mengalami perubahan yang dinamis dalam membuat kebijakan di dunia pendidikan, seperti halnya kebijakan pendidikan di Indonesia yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, atau banyak juga yang menyebut bahwa hal ini adalah sebagai bentuk daripada era pendidikan reformasi di Indonesia yang tertuang dalam konteks politik pendidikan otonomi daerah. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan dengan menerapkan otonomi daerah merupakan suatu solusi dalam mengatasi problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang mencakup seluruh substansi manajemen pendidikan. Kebijakan Kementerian Pendidikan.
kemudian pada negara berkembang. Kebijakan Kementerian Pendidikan Singapura mendorong sekolah menggunakan teknologi memungkinkan siswa memahami topik pelajaran dengan lebih jelas dan mudah. Guru dapat menggunakan teknologi untuk mengajar secara lebih efisien dan efektif. Guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu tentang apa yang harus mereka ajarkan. Luaran pendidikan yang diselenggarakan di negara Singapura, bahwa negara Singapura yakin seseorang yang berpendidikan adalah orang yang bertanggung jawab pada dirinya, keluarganya, dan teman-temannya. Seorang yang berpendidikan adalah juga seseorang yang bertanggung jawab pada masyarakat dan negaranya. Maka dari upaya pendidikan, Singapura menekankan pada salah satu karakter, sehingga luaran pendidikan Singapura ini peserta didik mampu membedakan benar dan salah, dan mampu belajar untuk berbagi dan mendahulukan orang lain, kemudian mampu membangun persahabatan dengan orang lain, dan mampu mempunyai rasa ingin tahu tentang hal-hal baru, kemudian mampu berpikir dan menyatakan pendapat mereka, kemudian percaya diri atau bangga dengan karya mereka, dan mampu menjaga kebiasaan hidup sehat dan mampu mencintai Singapura. Kemudian pada negara maju yaitu Jepang. Jepang dengan sebutan negara samurai menentukan kebijakan pendidikan. Ada sanksi bagi orang tua ketika anaknya tidak disekolahkan. Diatur dalam undang-undang wajib belajar dan berpendidikan. Ada unsur paksaan bersekolah untuk menjadi manusia yang berperadaban. Di Jepang wajib belajar 9 tahun. Kemudian mata pelajaran sekolah dasar di Jepang terdiri dari huruf atau bahasa Jepang, kemudian ilmu sosial, sains, seni musik, olahraga, budi pekerti, ekonomi, rumah tangga, yang artinya pendidikan sekolah dasar yang ditekankan pada penanaman karakter dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, harapan kebijakan pendidikan Indonesia ke depannya. Secara keseluruhan, langkah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia pada dasarnya diperlukan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan yang ada. Proses pendidikan sendiri dilakukan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menggunakan sistem pendidikan dan pola kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia secara real. Selain pemerintah, peran penting orang tua sangat diperlukan dalam mendidik generasi bangsa. Orang tua dan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku dan kecerdasan anak. Nah, peran orang tua ini adalah memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya untuk anak-anaknya. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, namun bisa juga diperoleh di mana saja asal ada kemauan dari setiap diri individu. Semoga saja dengan langkah-langkah ini mutu pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik yang berdampak pada tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Terciptanya pendidikan yang baik akan meningkatkan penghargaan dari negara lain, dan yang terpenting adalah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah terjadi sekarang di depan mata ini. Baik, demikianlah presentasi mengenai ujian akhir semester mata kuliah kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.